Shalom, selamat pagi semuanya. Boleh saya undang sebelumnya Bapak berdiri semuanya. Berapa banyak di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Boleh angkat tangan? Nah, pertanyaan saya selanjutnya, berapa banyak di tahun ini yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Apapun kondisi kita saat ini, apapun kondisimu saat ini, selalu ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Karena kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan selalu baru bagi setiap hidup kita. And God is good all the time. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, Amin. kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Semua. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal bagi hidup kita. Amin. Yes. Come on ICC, sing this song together. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkan kami kasih Tuhan. menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau Pengorbanan Tuhan untuk diriku dan dirimu. kasih menyelamatkanku. Are you ready ICC? Sing it, come on. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sing it. Ingat bilurnya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Semua. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosa.
Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Amin. Ingat kasih-Nya yang Kasih Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kita. Kasih Yesus, Amin. kasih Yesus bagiku. Katakan ingat pilu-Nya. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan Sembuhkan lukamu dan lukamu. Ingat Sembuhkan sakitmu. Haleluya. kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, Katakan kasih Yesus. kasih Yesus, Katakan kasih Yesus. kasih Yesus, kasih Here we Yesus go. bagiku. Berikan saat-saat yang paling mulia untuk Tuhan. Come on. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikanmu. Sebab itu kami merayakan kasih-Mu hari ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia Semua. di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah Kaulah sukacitaku. sukacitaku. Singing Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah Bisa angkat sukacitaku. kedua tanganmu dan lambaikan. Come on. Haleluya. Semua. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Singing haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Here we go. Angkat suara, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Rayakan kasih-Mu. Rayakan kasih-Mu. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan serak-serak yang paling meriah untuk Tuhan. Come on. Here we go. Say. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah Lipat badan, sukacitaku. lipat badan dan singing. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Katakan dahsyat berkuasa. dahsyat berkuasa. Tuhan bisa. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Siapa yang melompat untuk Tuhan? melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Rayakan kasih. Ku rayakan kasih-Mu. Everybody clap your hand, come on. Main tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kepala yang sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. I see with my face, come on. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Are you ready? Siap melompat untuk Tuhan? Bersuka, Semua. melompat bagi Yes. Yesus, Kau di Sekali lagi. One more time, George. One more time. rayakan Come on. kasih-Mu. 1, 2, 3, say. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka. Bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya.
melewati banyak hal yang tidak baik. Banyak hal yang mungkin membuat kita merasa khawatir. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yes. Amen. Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Dalam Tuhan ada damai sejahtera. Yes. Di dalam Tuhan ada sukacita penuh. Amen. Yes. Amen. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ini pengakuan kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap hidup kami. Bapakku datang Kami mau menyembahmu. menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
Yesus, kami mengucap syukur buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berdoa buat setiap jemaat yang sedang atau yang akan melakukan liburan bersama anak-anak mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai buat setiap liburan mereka, biar mereka boleh menikmati setiap berkat daripada Tuhan dan menikmati setiap kebersamaan mereka Tuhan. Juga berdoa biarlah dalam musim mereka boleh menikmati liburan, bukan hanya boleh mereka bersenang-senang, tapi buat setiap orang tua yang ada, orang tua boleh menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka, menanamkan iman dalam waktu kebersamaan liburan mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami Tuhan yang mungkin ada di dalam pergumulan dalam pekerjaan atau dalam bisnis. Biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap saudara-saudari kami Tuhan. Dan biarlah dalam setiap tantangan, dalam setiap tekanan yang ada, kami percaya ada hikmat Tuhan turun atas mereka. Dan mereka akan keluar menjadi pemenang dan menjadi berbeda Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Kami juga menyerahkan buat setiap saudara-saudari kami yang sedang mencari partner bisnis. Kami juga percaya Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan akan mempertemukan dengan waktu yang tepat. Juga kami menyerahkan buat setiap saudara-saudari kami dipersiapkan buat menjadi jawaban bagi orang lain yang mencari partner-partner bisnis juga ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan sudah mendengar setiap doa kami. Kami sepakat menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari naikkan ungkapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa bersamamu tidak ada satupun lembah kelam yang dapat membuat kami gentar Bapa. Yes. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Engkau Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Kami mau terus bersyukur karena Tuhan selalu baik. Kami mau terus bersyukur walaupun mungkin keadaan kami sulit. Kami mau terus bersyukur walaupun mungkin kami terjepit dalam keadaan yang mungkin buat kami tidak nyaman ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah harapan kami. Kami mau gantungkan iman kami, harapan kami hanya kepada Tuhan. Makasih Tuhan, karena Engkau selalu hadir, Engkau selalu setia di dalam hidup kami ya Bapa. Bapak terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan dengan sederhana hingga kami bisa menerimanya dan kami bisa mengaplikasikannya. Tuhan Yesus beracara tengah-tengah kami, buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap yang percaya kita katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat para pelayan yang sudah melayani dengan luar biasa. Sebelum saudara duduk boleh bilang kanan kirinya, I'm glad you are here. Silahkan duduk saudara semua. Senang sekali bisa kembali berada di sini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya mungkin ada dari antara saudara yang baru pertama kali hadir atau dari luar kota yang lagi liburan mungkin berkunjung ke ICC, boleh angkat tangannya kalau misalnya ada, boleh. Puji Tuhan, luar biasa. Welcome to ICC. Selamat beribadah di tempat ini. Kalau nanti pulang boleh mengunjungi meja informasi dan bilang saya baru di tempat ini. Nanti ada special gift buat saudara semua yang hari ini pertama kali hadir. Amin. Oke, sebelum saya mulai, saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan. Sebetulnya nggak sebuah sih, banyak ya. Dengan pertanyaan begini saudara. Pernahkah di dalam kehidupan saudara semua, masing-masing kita semua pernah merasakan enggak? Kehidupan ini yang kita alami membuat kita itu ada di dalam kondisi tadi seperti yang saya doakan. Kondisi kita yang terjepit, situasi yang sulit, bahkan menakutkan. Menakutkan saudara, takut. Siapa yang gak pernah takut? Saya boleh tanya, ada yang gak pernah takut? Siapa yang pernah takut? Wah, kalau yang gak pernah takut nih hebat nih, luar biasa. Dulu kita waktu kecil saya ingat pernah takut, ya sering takut. Apalagi dulu pernah waktu malam-malam bangun tidur, tengah malam pengen ke toilet, ya nggak tahu ada yang pernah mengalaminya. Kalau sendiri takut saudara, takut apa yang sebetulnya tidak jelas gitu ya. Nah saya pikir waktu kecil itu dulu takut itu akan hilang setelah semakin dewasa. Tetapi kenyataannya justru semakin dewasa itu semakin banyak yang ditakutkan. Ada yang mengalami sama seperti saya? Ketakutannya malah makin banyak. Ya, menghadapi kehidupan nanti setelah lulus sekolah, misalnya habis sekolah ya, nanti gimana ya? Ada kekhawatiran. Nanti saya kuliah gimana ya? Nanti saya lulus kuliah, bekerja gimana ya? Dan ketakutan ini selalu membayang-bayangi kita. Dan terutama ketika kita memikirkan masa yang akan datang. Jadi sama dengan ketakutan-ketakutan yang mungkin bisa kita alami, ya, itu bisa terjadi kapan saja, saudara. Ya,
Bahkan hal-hal yang tidak sangka kita akan datang justru tiba-tiba terjadi. Misalnya ya, saya tuliskan beberapa. Misalnya kita sudah punya pekerjaan, saudara. Tiba-tiba hilang pekerjaannya. Tiba-tiba kita tidak punya pekerjaan. Ya, mungkin kita pernah mengalaminya di zaman-zaman COVID dulu ya, ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Lalu kita dilanda ketakutan. Atau mungkin tiba-tiba ada diagnosis dari dokter. Tiba-tiba kita ada suatu hal yang buruk terjadi dengan kesehatan kita. Kita jadi takut. Atau apalagi, bisa banyak. Hari-hari ini kita mendengar berita tentang perang. Ya, walaupun sekarang sudah agak mereda. Tapi saya pribadi waktu mendengar itu ada sedikit kekhawatiran. Wah, perang terjadi. Walaupun secara spiritual mungkin ini adalah akhir zaman, ya kita tahu itu. Tetapi secara manusia kita juga takut, ya menghadapi ini. Nanti bagaimana kalau misalnya semakin dekat ke tempat kita dan lain sebagainya. Banyak sekali ketakutan yang akhirnya ini seperti kita dikejar-kejar, ya, atau bahkan ketika kita dalam kondisi-kondisi dalam kehidupan kita menghadapi pekerjaan dan lain sebagainya, itu kita terjepit. Bahkan kita tidak melihat jalan keluar, no way out. Pernah saudara? Seperti tidak melihat ada jalan keluar di depan sana, buntu, gelap, lain sebagainya. Kita jadi takut. Bahkan mungkin buat saudara-saudara ada yang mau memulai bisnis, punya kerinduan untuk memulai bisnis, tetapi takut masuk ke market, takut. Hari-hari ini market enggak, wah super berat, ya banyak yang dikatakan begitu. Atau mungkin ada yang mau menikah, misalnya, puji Tuhan, udah mempersiapkan pernikahan, tetapi tetap ada ketakutan nanti gimana kalau udah berkeluarga, apakah bisa cukup secara ekonomi dan lain sebagainya, apakah saya berhasil tanpa gagal, melihat sekarang begitu banyak pernikahan-pernikahan yang gagal, begitu banyak ketakutan-ketakutan yang bisa kita alami. No way out bahkan. Bahkan saya baru-baru ini berbincang-bincang dengan salah seorang yang baru menerima Kristus. Dia bilang, saya itu mau percaya sama Tuhan. Tapi kok saya berat ya? Saya takut apakah keputusan saya ini benar atau tidak. Bahkan dalam kehidupan spiritual juga ada yang mengalami ketakutan, saudara. Takut apakah ini adalah sesuatu hal yang memang benar, ya? Ada keraguan, ada ketakutan. Jadi, bolehkah kita jujur? Di antara setiap kita hari ini datang ke ibadah, kita tahu semua kita ini adalah anak-anak Tuhan. Many of us adalah orang percaya, betul? Tetapi kita tetap ada dilanda sometimes dengan apa? Ketakutan. Betul ya? Bolehlah kita jujur seperti itu ya. Nah, tapi ini saudara yang mau sampaikan hari ini. Here's the truth. Tuhan tidak selalu membuang ketakutan itu. God doesn't always take away the fear. Tetapi Dia bisa mengizinkan ketakutan itu tetap ada, tetapi Dia menuntun kita, ya, dan membawa kita melalui ketakutan itu. Jadi judul saya hari ini adalah Crossing Over Fear. Dalam bahasa Indonesianya apa ya? Menyeberangi rasa takut, ya. Ini bukan hanya soal kekhawatiran, tetapi ketakutan-ketakutan yang bisa kita miliki. Jadi Tuhan, kita percaya bahwa ini kebenarannya. Tuhan bisa pakai ketakutan itu, tetapi kita tetap bisa melewatinya. Yang percaya katakan amin. Apapun ketakutan kita, Tuhan, tadi katakan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, Tuhan selalu setia. Harapan kita, walaupun ada lembah kekelaman, tetapi Tuhan hadir bersama dengan kita. Ketakutannya masih ada? Mungkin ada. Tetapi kita bisa melaluinya, bahkan kita bisa menyeberanginya.
Nah, kita kan belajar dari sebuah kisah di dalam Keluaran 14. Ini adalah kisah yang sangat terkenal, ya. Pasti saudara semua sudah pernah mendengarnya. Kisah Musa membelah lautan. Ya, bagi saudara-saudara di antara ini kemarin kita ada doa pagi, ya. Kebetulan dibawakan sharing oleh Pak Harold kemarin, ya. Waktu dia bagikan ternyata sama, saudara. Wah, saya bilang kita sehati nih sama Harold. Kita bahas dari Exodus 14 atau Keluaran 14. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel melewati atau menyeberangi apa? Laut Teberau atau Laut Merah. Ini adalah kejadian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel waktu itu. Jadi saya akan ceritakan sedikit bagaimana flow dari kisah ini, ya. Waktu itu Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, ya, selama 430 tahun, saudara. Bayangkan 430 tahun. Tepat di hari berikutnya Tuhan bawa keluar bangsa Israel dan menuju kepada tanah yang dijanjikan, ya. Nah, tetapi perjalanannya tidak mudah, saudara. Ada banyak dramanya, ya, kalau bisa kita bilang banyak dramanya. Firaun yang awalnya mengizinkan bangsa Israel keluar, tiba-tiba berubah pikiran. Di hari berikutnya atau entahlah berapa jarak waktu, tiba-tiba, kejar lagi bangsa Israel yang sudah mulai berangkat untuk keluar dari Mesir. Lalu Firaun dan 600 kereta, ya, mungkin gambarnya boleh ditampilkan. Ada gambarnya yang saya dapatkan. 600 kereta berkuda, ya, mengejar bangsa Israel. Nah, kita bayangkan bahwa pada saat itu teknologi perang dari bangsa Mesir ini luar biasa. Ya, dibandingkan dengan bangsa Israel yang waktu itu mungkin persenjataannya kurang. Seadanya, ya. Dibandingkan dengan ini, wah, kalah jauh, saudara. Gimana bangsa Israel waktu mengetahui mereka dikejar kembali, nggak takut. Nah, ini perasaan yang bisa kita bayangkan waktu itu bangsa Israel sangat takut, betul? Dan akhirnya bahkan dikatakan bahwa bangsa Israel bilang sama Musa, panik. Aduh, tahu gini mendingan udah aja tinggal di Mesir. Betul? Udah aja kita menjadi budak lagi aja. Kalaupun mati ya udah mati aja sekalian. Perhatikan, saudara, ketika rasa takut itu menguasai kita, itu kita bisa mengalami hal-hal yang kayaknya lebih baik di masa lalu, betul? Rasa sakit yang kita alami daripada apa? Daripada mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Walaupun memang kita belum tahu, waktu itu bangsa Israel nggak tahu masa depannya seperti apa, ya, nggak dikasih spot, nggak dikasih info dulu sama Musa. Musa juga nggak tahu ke depan seperti apa, betul? Masa-masa sulit bangsa Israel pada saat itu, ketakutan yang luar biasa. Bayangkan, waduh, ini mau ke depan ada apa? Laut Merah, Laut Teberau. Mau balik ke belakang terjepit sama tentara Mesir. Orang-orangnya Firaun. Terjepit, saudara. Maju nggak kena, mundur juga nggak kena. Ya, maksudnya nggak bisa lolos kemana-mana. Bayangkan mau pergi kemana. Tetapi perhatikan ini yang luar biasa. Ayat kita hari ini yang luar biasa adalah di Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Siapa yang berkata ini? Yang berkata ini adalah Musa, saudara. Musa tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata-kata seperti ini. Tetapi kita tahu belajar dari sini bahwa Musa punya iman. Dia punya pengharapan di dalam Tuhan.
Dan dia katakan itu kepada bangsa Israel. Jangan takut. Dikatakan di versi di King James. Do not be afraid. Stand still. And see the salvation of the Lord. 3 poin. Do not be afraid. Stand still. And look to the Lord. Lihat pekerjaan Tuhan. 3 hal yang harus bangsa Israel lakukan. Kata Musa. Jadi kita tahu bahwa lewat sini kita belajar. Ketika ketakutan ini berteriak, muncul, Tuhan mau kita stand still. Karena Tuhan katakan, I am still God. Kita lihat berikutnya ya, ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ini baru Tuhan bilang sama Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bayangkan saudara, berangkat kemana? Ya, udah mentok, mau terjun, kita semua gak punya pelampung. Bahkan laut juga dalam sekali ya, waktu itu tingginya juga luar biasa nanti kalau kita perhatikan ya. Jadi sepertinya Tuhan itu bilang, kenapa kamu berseru-seru? Udah berangkat aja, melangkah saja, kata Tuhan. Dan kita tahu bahwa akhirnya bangsa Israel dan Musa ya melangkah dengan iman ya, walaupun belum kelihatan jalan di depan dan Musa diperintahkan Tuhan untuk apa? Mengulurkan tangannya dan tongkatnya dan akhirnya apa? Kita tahu ceritanya. Laut terbelah dan itulah menjadi jalan terbuka buat bangsa Israel. Luar biasa ya. Musa membelah lautan. Dan siapa yang bekerja di tengah-tengah peristiwa itu, ya yang itu adalah Tuhan sendiri yang bekerja dan membuka lautan sehingga terbelah. Dan akhirnya kita tahu setelah mereka menyeberang, bahkan pasukan Firaun pun ya, yang mengejar, akhirnya apa? Semuanya tenggelam karena dibalikan si air laut itu. Sehingga mereka, tadi betul apa yang dikatakan, engkau tidak akan lagi melihat bangsa Mesir. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan Tuhan yang sama menuntun mereka ke tengah laut, bangsa Israel, telah membawa mereka melewatinya. Dan Tuhan yang sama juga yang hari ini bersama-sama dengan kita menuntun kita di dalam badai. Setiap badai ketakutan kita akan membawa kita keluar darinya. Yang percaya katakan amin. Apapun badai ketakutan yang saudara alami saat ini, baik itu dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam sekolahmu, studimu, Tuhan akan bawa keluar. Amin. Nah, kita akan lihat 3 hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini yang saya coba renungkan. Ini apa ya yang bisa kita aplikasikan bersama-sama? Yang pertama, saya mau membawa saudara untuk melihat POV ya dari hal-hal yang lain. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyeberangi ketakutan kita atau menyeberangi laut merah kita? Yang pertama adalah manage your territory. Saya akan jelaskan. Manage your territory atau kelola wilayahmu. Yang dimaksud dengan wilayah itu apa? Gini saudara, setiap kita punya wilayahnya masing-masing. Betul? Contoh, gubernur punya wilayah kekuasaannya di provinsi. Camat di kecamatan, dia punya wilayah ya kekuasaan. Nah kita pun sama, diberikan oleh Tuhan kepercayaan atau peran dan tanggung jawab kita itu ada wilayahnya. Dan Tuhan mau kita kelola wilayah itu dengan baik. Jangan jadi orang yang micromanage semuanya diurusin. Padahal bukan wilayah kita. Saudara mengerti maksud saya? Jadi dengan kata lain, jangan main Tuhan-Tuhanan di dalam kehidupan kita. Yang bisa membelah laut merah, saya percaya hanya Tuhan yang mampu melakukannya itu.
Dan kita tidak perlu menjadi Tuhan-Tuhanan untuk melakukan itu. Tetapi kita kelola wilayah kita. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam ketika kita mengalami ketakutan kita, kekhawatiran kita. Seperti yang Musa lakukan, dia tidak bisa mengontrol segala sesuatunya ketika mereka menghadapi keadaan terjepit itu. Betul? Tetapi yang Musa miliki, oke, saya bisa mengangkat tongkatnya yang Tuhan mau dia angkat. Bisa ya mengangkat tongkat. Dia bisa berkata-kata dengan iman tadi kepada bangsa Israel. Dan dia bisa melangkah seperti yang Tuhan perintahkan. Tangannya, mulutnya, kakinya. Itu adalah wilayah yang Musa miliki. Dan dia bisa kelola itu dengan benar. Dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Bagaimana kita kelola tangan kita, talenta kita, skill kita, kemampuan kita yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita? Atau mulut kita? Bagaimana perkataan-perkataan kita? Apakah ketika kita di dalam ketakutan kita malah marah sama Tuhan? Atau malah marah sama orang lain? Menyalahkan orang lain dengan mudah? Atau kaki kita, ya udahlah, pasrah diam tanpa melakukan apa-apa? Tidak, tetapi apa yang bisa kita lakukan, wilayah kita perlu lakukan. Stand still artinya bukan hanya diam, ya. Dikatakan di situ ayat 14 ya, ayat 14. Sebab Tuhan akan berperang untuk kamu, perhatikan, dan kamu akan diam saja. Stand still atau diam saja. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di dalam NIV version, the Lord will fight for you. You need only to be still. Percayalah bahwa di dalam stand still bukan artinya kita hanya berpangku tangan. Tetapi kita tidak mengalami putus asa dalam stand still itu. Kita tetap mengelola wilayah yang bisa kita lakukan dengan tenang. Dengan kita percaya. Still itu adalah percaya. Kita punya pengharapan sama Tuhan. Tapi kita tetap melakukan bagian kita. Ya, tindakan di dalam not stand still atau tidak tenang. Mungkin kita bisa membawa kepada keputusasaan. Udahlah, menyerah. Atau malah kita tidak sabar. Tidak sabar ini malah akan justru kita akan melakukan cara yang instan. Yang malah salah. Atau malah kita sombong. Bahkan kita mau menerjang masalah kita, ketakutan kita. Pokoknya mah hajar aja. Justru kalau misalnya laut merah hadapan kita, sebelum terbelah ya udah kita tenggelam duluan. Ya, tetapi stand still, kita tetap percaya dulu. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita tunggu perintah Tuhan. Kita tunggu suara Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Baru kita lakukan. Kelola wilayahmu. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita tetap harus mengakui dia dalam segala laku kita. Percaya kepada Tuhan. Saya tulis begini. We don't have to control everything. Just be faithful with what's in our hands and territory. Yang percaya katakan amin. Kita perlu setia dalam hal yang kecil, betul? Apakah itu ketaatan kita, tanggung jawab kita, peran kita sebagai orang tua. Kita mungkin dihadapkan dengan masalah yang begitu banyak. Kecemasan kita sama anak mungkin ya. Tetapi kita perlu lakukan dengan setia apa yang bisa kita lakukan. Peran kita, tanggung jawab kita. Bahkan jangan lari. Tetapi kita tetap setia. Kelola wilayah kita sehingga wilayah kita menjadi maksimal di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, practice
bold decision making. Apa ini maksudnya? Saudara, Musa dan bangsa Israel itu kisah iman yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa kita bisa belajar bahwa kita juga bisa memiliki keputusan-keputusan iman seperti yang Musa dan bangsa Israel lakukan. Nah, namanya keputusan iman itu perlu latihan, saudara. Yang percaya katakan amin. Dari satu keputusan kepada keputusan yang lain dan semakin bold, semakin bold itu semakin kuat, semakin berani. Ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, ya. Kita mungkin dihadapkan harus mengambil keputusan. Tetapi apakah keputusan itu berdasarkan iman atau berdasarkan kecemasan? Bisa saja. Nah, Tuhan mau kita mengambil keputusan didasarkan atas iman. Bahkan jangan sampai menunggu kondisi baik, ya. Tadi kan kita mengalami ketakutan, baru kita melakukan langkah iman. Atau kita memberi, misalnya ya, Tuhan mau kita memberi di saat kita memang sudah ada. Ya. Tuhan justru bilang dalam firman-Nya, memberilah bahkan ketika kita masih mungkin kurang. Tetapi Tuhan rindu hati kita untuk menjadi pemberi. Banyak area dalam kehidupan kita yang kita perlu keputusan-keputusan iman. Ya, apakah tadi misalnya membuka bisnis baru, aduh takut. Tetapi kalau engkau yakin Tuhan beserta, maka engkau melangkahlah. Dan ini perlu latihan. Ya. Kita akan lihat di Keluaran 14 ayat 15, saya akan bacakan. Tadi ya, berfirman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Di versi NLT dikatakan, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Bergerak, to get moving. Kadang-kadang kita ini, maaf ya, over spiritualizing. Mungkin terlalu rohani bahasanya ya. Kita bisa mengungkapkan alasan misalnya, yuk kamu pelayanan, misalnya yuk pelayanan. Aduh sebentar ya, saya doa dulu. Ada yang seperti saya doa dulu, wah berapa lama doanya? Mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Untuk bisa memutuskan pelayanan. Mungkin pada dasarnya kita malah takut untuk masuk ke dalam pelayanan. Kalau itu area pelayanan. Ya, kita seperti wah ini rohani nih, doa dulu. Tetapi justru kita lihat dari kejadian ini Tuhan itu bilang begini sama Musa. There's a time to pray and there's a time to act and move. Jadi Tuhan bilang, mengapa kau berseru-seru? Why are you crying out to me? Ya memang bagus, boleh, harus bahkan. Karena kan ada waktu kita untuk berdoa. Tetapi Tuhan bilang, udah sekarang waktunya untuk melangkah. Waktunya untuk bergerak. Walaupun mungkin itu scary, saudara-saudara. Walaupun itu mungkin menakutkan. Tetapi kita harus melangkah di dalam apa? Ketaatan. Tuhan mau kita melangkah. Apakah itu mulai melayani, apakah itu mulai memberi dari kemurahan hati kita? Apakah mulai membuka bisnis untuk bisa memberkati orang banyak? Atau masuk ke dalam hubungan yang memang Tuhan mau? Misalnya tadi berdoa untuk partner bisnis. Kita perlu doakan, tetapi pada saatnya Tuhan mau kita melangkah, kita bisa sense. Go. Dan ini memang harus latihan. Mungkin ada saat-saat kita mungkin, aduh salah. Ketemu sama rekan bisnis yang salah. Tetapi lewat situ Tuhan mengajarkan sesuatu. Percayalah bahwa Tuhan mengajarkan sesuatu dan itu mendatangkan kebaikan. Amin.
1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Kita berani percaya, berani melangkah, dan kita berdoa, tetapi apa kita berjalan menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Itu yang harus kita perhatikan. Amin. Nah ini ada sebuah cerita, saya baru ngobrol juga sama rekan pelayanan di tempat ini. Di mana dia membagikan kisahnya ketika dia harus pelayanan, tetapi dia harus membatalkan jadwal pekerjaannya dia. Karena dia sudah dapat jadwal duluan untuk melayani, tiba-tiba dia secara singkat cerita dia harus batalkan pekerjaannya. Nah, keputusan ini saudara, kalau kita sebagai manusia lebih lebih profit yang mana? Tentu pekerjaan karena menghasilkan income, ya. Tetapi karena dia tahu nilainya, dia tahu integritinya, dia pilih pelayanan dulu karena dia udah lebih dulu komit sama pelayanan. Dan saudara, dia cerita sama saya, ini kejadian berkali-kali katanya. Dan itu merupakan sebuah kayak latihan nge-gym gitu lah. Jadi kayak kalau bisa ada kejadian lagi, bisa dengan mudah memutuskan. Karena dia percaya bahwa lewat hal itu Tuhan akan sertai dia. Dan singkat cerita dia saksikan bahwa ketika dia lepaskan pekerjaan itu, Tuhan gantikan dengan yang lebih besar. Amin. Dan itu sekali lagi kejadian bukan sekali dua kali. Dan kita tahu bahwa kita perlu practice bold decision making di dalam iman. Sama seperti Musa mengangkat tongkat, berangkat bersama dengan bangsa Israel melangkah, itu perlu keputusan yang dia ambil dengan berani. Kalau enggak, apa yang akan terjadi kalau misalnya kita berpikir, di Laut Merah nanti gimana? Apa yang terjadi? Apakah tiba-tiba misalnya ya, kalau pemikiran secara manusia, ini Tuhan mau mengerjakan apa? Apakah Tuhan akan mengirimkan Bahtera Nuh yang berikutnya, bahkan yang lebih besar misalnya ya? Pemikiran kita bisa mengimajinasikan hal-hal yang sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi pekerjaan Tuhan itu jauh dari apa yang dipikirkan. Atau misalnya tiba-tiba ada helikopter. Ya, karena waktu itu kan bawa ada helikopter, tiba-tiba helikopter ada gitu ya. Itu sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi Tuhan bekerja dengan apa yang Tuhan pandang baik. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Fear is faith in the enemy. Faith is fear surrendered to God. Ketakutan justru kita menaruh iman kita sama si jahat. Si jahat tidak mau kita tadi melangkah dengan iman, ya, malah tenggelam di dalam ketakutan itu sendiri, itu si jahat. Tetapi ketika kita punya iman, justru kita secara sepenuhnya berserah kepada tangan Tuhan. Apapun ketakutan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu membawa kita untuk melewatinya. Amin. Kita perlu latihan. Sehingga kita menjadi mudah untuk mengambil keputusan dan kita percaya bahwa itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya saudara, keep moving forward. Tetaplah melangkah. Perhatikan saudara, kita di dalam kehidupan selalu ingin breakthrough. Ada terobosan-terobosan. Betul? Siapa yang rindu terobosan? Apakah itu kesehatan, pekerjaan, finansial kita. Dan itu selalu diiringi dengan masalah-masalah, betul? Tantangan atau bahkan ketakutan-ketakutan yang tetap bisa kita alami. Nah, waktu Musa dan bangsa Israel akhirnya melangkah dan ternyata terbelah loh lautnya. Bayangkan bangsa Israel dikatakan berjalan dan tidak dikatakan berlari. Betul? Berkali-kali dikatakan di keluarga itu berjalan. Jadi ya tenang aja.
Bahkan mungkin bangsa Israel ya ada banyak keluarga, bisa lihat kiri kanannya, oh kayak akuarium ya, banyak ikan gitu ya. Bisa itu seru banget, ada baby shark tuh di situ ya, mereka nyanyi gitu ya. Bisa menikmati. Tetapi along the way mereka pun ini sampai kapan? Ya, saya cari beberapa sumber berapa lama mereka menyeberang dari awal sampai mereka berang, sekitar 5 atau 6 jam Saudara. Dan itu bukan hal yang sebentar ya pada saat itu. Mungkin mereka punya kekhawatiran yang lain. Wah, Tuhan sudah buka laut, sudah belah laut sehingga bisa berada di tempat kering. Tetapi selama 5 jam ke-1, jam kedua ini mana ujungnya? Tetap bisa ada khawatir lagi. Mana breakthrough yang Tuhan janjikan? Mana kebebasan yang Tuhan janjikan di depan sana? Karena kita sudah keluar dari bangsa Mesir, tapi ini kenapa kok lama sekali? Tidak melihat ujungnya, nggak jelas. Tapi percayalah, di dalam poin ini saya mau encourage saudara juga untuk kita tetap keep moving forward. Dikatakan di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya tadi ya. Saudara, untuk kita bisa mengalami breakthrough, kita harus terus keep moving forward. Percayalah bahwa Tuhan bekerja bukan hanya lewat mujizatnya yang Dia lakukan, ya, tetapi bahkan lewat mujizat pun Tuhan bekerja lewat hal-hal yang alami. Di situ dikatakan perantaraan angin timur yang keras. Ini adalah fenomena alam yang biasa, yang ternyata di Laut Teberau itu memang sudah biasa terjadi. Tapi pada saat itu memang Tuhan yang buat itu semakin keras sehingga bisa membelah lautan. Nah, percayalah bahwa breakthrough kita perlu dimulai dari step-step yang kecil. Breakthrough kita tidak dimulai dengan tidak selalu dengan lompatan yang besar, tetapi breakthrough begin with baby steps. Baby step yang terus dilakukan dan kita akan bisa melihat lewat perantaraan yang Tuhan kirimkan, mungkin lewat teman kita, mungkin lewat keluarga kita, jalan-jalan begitu terbuka, kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kita bisa melihat masalah-masalah yang tadinya kita miliki, ternyata ada jalan keluarnya lewat orang lain. Yang kita pikir secara manusia, Tuhan kerjakan mujizatmu, hal-hal yang supranatural, yang luar biasa, yang bikin kita berdecak kagum. Sometimes tidak seperti itu saudara. Tuhan kerjakan lewat kesetiaan kita dan Tuhan kirimkan orang-orang lain untuk bisa membuka jalan buat kita. Amin. Jadi apapun masalah kita mungkin saat ini belum hilang. Ya tadi sudah kita mengambil keputusan dengan berani. Tetapi ternyata gak hilang, masih ada. Ketakutannya masih ada betul. Kita sudah ini nih. Keputusan di dalam Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya berani melangkah. Tetapi ternyata makin banyak masalahnya betul. Begitu buka bisnis makin pusing itu yang ngurusin karyawan, ngurusin administrasi semuanya. Begitu masuk ke dalam keluarga, punya anak, banyak yang diurus semuanya. Banyak beban, banyak ketakutan-ketakutan. Masuk pelayanan, bergesekan sama orang lain. Harus teamwork sama orang lain. Dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau kita tetap setia. Tetap melangkah. Tetap menabur. Dimanapun kita berada, tetap menabur walaupun tuaian itu belum terlihat. Sampai pada saatnya Tuhan mengerjakan dengan alami, kita bisa melihat tuaian itu. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Saya undang pemain musik dan para
singers untuk bisa masuk. Saudara, saya akan tutup dengan kesaksian saya sendiri ya. Tadinya saya pikir tidak perlu diceritakan, tapi saya merasa ini perlu untuk disaksikan. Saudara tahu saya adalah full time di ICC ini ya. Jadi dari 2014 saya full time, saya terpanggil untuk full time. Sebelumnya saya kerja profesional. Tahun 2014 saya masuk SOT, School of Theology di Singapura selama kurang lebih 7 bulan. Lalu selama sekolah itu, mungkin ini cerita yang beberapa teman juga sudah tahu, selama mengikuti sekolah itu tiba-tiba ada panggilan, saya mendapatkan impresi bahwa saya full time di ICC. Lalu saya bilang, saya lapor sama gembala saya, Pastor Chandra, kok saya sepertinya saya terpanggil untuk jadi full time di ICC. Bagaimana menurutmu? Saya tanya nasihat dulu. Oh, oke. Kamu doain aja dulu. Selama kamu masih ada beberapa bulan lagi di sana. Kamu doain lagi. Kamu cari kehendak Tuhan, ya. Cari pewahyuan dan lain sebagainya. Oke. Saya berdoa. Dan saya percaya itu adalah wilayah saya yang saya mampu untuk lakukan ya. Saya berdoa, lalu saya datang lagi. Udah mendekati, kok oke. Saya mau melangkah ya untuk jadi full time. Oh ya udah, oke. Nanti kamu pulang dari SOT langsung ngantor ya. Sebentar. Saya masih banyak pekerjaan, saya masih project aransemen musik yang belum saya selesaikan. Saya masih banyak urusan di luar sana yang harus saya lakukan dulu. Kasih waktulah. Wah enggak, kamu langsung masuk aja. Kan kamu udah melangkah. Kenapa kamu harus pikirin itu? Oh iya juga ya. Oke lah, saya langsung kontak, saya cancel, nggak bisa kerjakan aransemen musik, kerjaan-kerjaan proyek-proyek saya yang tadinya terpending juga, yaudah ada beberapa yang bisa saya bereskan, tapi akhirnya juga saya cancel. Jadi saya mulai melangkah hari itu 2014 bulan September, keputusan yang buat saya tidak mudah, saudara, karena itu kan menyangkut big, ya hidup, panggilan juga. Saya melangkah dan ternyata juga setelah masuk, apakah langsung cerah gitu ya? Apakah langsung ada di sisi laut merah saya dan hidup yang nyaman dan sebagainya? Ternyata tidak. Saya harus keep moving forward. Melangkah sedikit demi sedikit untuk saya tetap belajar. Saya belajar mengembalakan anak muda yang sebetulnya bukan passion saya. Saya langsung diberikan, kamu sama istri kamu langsung gembalakan youth ya waktu itu. Hah? Saya datang untuk musik. Karena waktu itu saya main musik. Tetapi kalau anak-anak youth itu kayaknya bukan wilayah saya. Bukan area saya. Tetapi saya akhirnya taat, saya melangkah lagi dengan iman, saya belajar apa yang bisa saya lakukan di dalam area saya, ya belajar. Ya. Mengenali pelayanan saya. Dan sedikit demi sedikit Tuhan tambahkan mungkin rasa compassion saya sama anak muda juga gitu ya. Kalau istri saya udah dari lama memang sudah mengasihi anak muda. Lama-kelamaan yaitu, saya merasa itu adalah peperangan buat saya. Tetapi dikatakan di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Stand still, artinya bukan diam saja saya manut dan pasrah. Tetapi stand still, saya tenang, saya lakukan wilayah saya kelola wilayah saya, bagaimana apa yang harus dikembangkan di dalam talenta saya. Saya ternyata punya kepercayaan yang baru dan saya harus melangkah baby step tadi. Akhirnya ketakutan tadi bisa saya lewati. Karena saya percaya Tuhan bersama dengan saya dan itu adalah panggilan dari Tuhan. Ya, maka Tuhan bawa saya untuk mengalami breakthrough dalam diri saya sendiri. Saya menang dan saya bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya sampai dengan hari ini.
Sampai dengan hari ini saya gak nyangka, oh bisa juga ya saya terus melayani Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya lewat pelayanan. Nah saudara, saya tidak tahu dengan wilayah saudara. Mungkin saya dalam area pelayanan. Tetapi saudara mungkin ada yang profesional bekerja, ada yang jadi karyawan, ada yang kuliah atau sekolah. Kita semua punya ketakutan, kekhawatiran masing-masing atau struggle yang harus kita lewati. Tetapi percayalah bahwa ketika kita di dalam Tuhan, maka kita bisa melewatinya. Bahkan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat. Crossing over fear with God will lead us to breakthrough and His miracles. Menyeberangi rasa takut, menyeberangi rasa khawatir, melewati tantangan bersama dengan Tuhan. Perhatikan ini, bersama dengan Tuhan, tidak sendirian. Karena Tuhan akan berperang bagi kita. Bersama dengan Tuhan, dan Dia akan menuntun kita, will lead us to breakthrough. Memimpin kita kepada breakthrough yang mungkin saudara rindukan. Bahkan mujizat Tuhan yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Oh, this is the miracle for me. Ini ada hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan tapi Tuhan kerjakan bagi saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau Yesus Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sama-sama kita katakan, bersyukur Bapa. Mari kita nyatakan kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Look to the Lord. Ku bersyukur Keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita nyatakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Nyatakan rasa syukurmu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu
Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Sama seperti Musa mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya ke arah laut. Tuhan, ini kami deklarasikan iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Mungkin di depan kami ada laut merah yang membuat kami khawatir, membuat kami takut, membuat kami gentar Tuhan. Kami takut untuk mampu kami melewatinya ya Tuhan. Tapi kami hari ini mau percaya kepada Tuhan sumber pertolongan kami, sumber harapan kami. Karena kami percaya Engkau mampu untuk membelah laut itu Tuhan. Engkau mampu untuk membuka jalan itu. Tuhan, buka jalan bagi kami. Bagi kami yang memerlukan breakthrough. Kami yang merindukan ada terobosan baru dalam kehidupan kami. Baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam hubungan kami, keluarga kami yang mungkin berantakan. Mungkin kami terikat dengan dosa-dosa. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang berperkara Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu melebihi apapun di dalam dunia ini Tuhan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur karena kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan yang tidak pernah habis. Sekecil apapun itu Tuhan, kami mau sadari. Dan kami mau ucapkan thank you Lord atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mengucap syukur buat setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Setiap pemberian yang boleh kami serahkan. Dan kami bisa bersekutu di tengah-tengah orang-orang percaya. Satu sukacita yang sungguh luar biasa. Thank you Jesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus. Kemanapun engkau pergi, engkau akan menaklukkan, engkau akan menjadi garam dan terang. Apapun masalahmu, Tuhan akan bantu engkau, sertai engkau untuk bisa melewatinya dan membuat engkau menjadi pemenang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang sudah menerimanya, mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Wow. Pengumuman. Bisa kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bisa duduk dulu Bapak Ibu. Terima kasih buat Pastor Andrew untuk yang telah membawakan firman hari ini. Kiranya setiap benih firman yang ditaburkan hari ini membantu kita untuk bertumbuh, berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, saya Ripka. Mengucapkan selamat datang bagi jemaat ICC yang baru pertama kali hadir. Kami senang saudara di tengah-tengah kami. Kami mengundang untuk saudara dapat mengambil special gift dari ICC untuk saudara di meja informasi yang terletak di lobi ICC lantai 6. Jemaat yang terkasih, ICC mengadakan marriage gathering yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 pukul 5 sore di IPC Hall bersama Pastor Kong Hee dari City Harvest Church dengan tema Whole Heart Love. Kita akan belajar tentang bagaimana merawat cinta dan kasih sayang dalam pernikahan. Sehingga pernikahan kita tidak hanya bertahan, tetapi juga kita setiap pasangan dapat menikmati cinta dalam pernikahan. Saudara bisa daftarkan diri saudara dan pasangan sebelum tanggal 10 Juli dengan biaya 250.000 per pasangan untuk members iClick dan juga 300.000 untuk umum. Kami informasikan juga bahwa anak-anak tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang seminar. Tetapi jangan khawatir, kami sediakan juga Kids Ministry pada acara tersebut. Untuk informasi selanjutnya, kami mengajak saudara untuk dapat bersama-sama menyembah Tuhan lewat lagu dan pujian dalam ACC Worship Together yang bertemakan Unshakable Hope yang akan diadakan hari Kamis 24 Juli 2025 jam 7 malam di IPC Hall. Informasi berikutnya adalah untuk jemaat ICC yang senang berolahraga basket. Yuk, sama-sama kita gabung dengan komunitas basket yang ada di ICC yang akan diadakan di setiap hari Senin jam 6 sampai jam 8 malam di Bagjar Arena. Pastinya seru dan kita bisa sehat bersama dan juga bisa bersukacita bersama. Jadi untuk latihannya bisa mulai dari beginner friendly. Jadi untuk siapa saja bisa join dalam olahraga ini.
Saudara terkasih, kami mengajak saudara untuk bisa memberikan persembahan syukur dan persepuluhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan. Untuk persembahan dapat diberikan melalui kris, kotak persembahan, mesin edisi, dan bank transfer. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat ulang tahun pada saudara yang berulang tahun di bulan Juni. Kiranya sepanjang umur selalu dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan Yesus, semakin bertumbuh dan berbuah dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Sekian informasi hari ini. Mari jemaat bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Thank you Bu Ripka. Mari kita bangkit berdiri lagi. Tadi udah doa berkat, tapi kita doa sekali lagi supaya double blessing. Katakan double blessing. Katakan kiri kanannya Tuhan berkati. Ya sekarang angkat boleh 4 tangan boleh ya supaya double blessingnya. Diberkatilah engkau dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kemanapun kau pergi, Tuhan buat berhasil. Yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.